Shalom adik-adik, senang sekali kita bisa berjumpa lagi di Sekolah Minggu GKJ. Apa kabar semuanya? Lause harap kalian baik-baik saja ya. Nah, perkenalkan nama Lause Tasya dan Lause Vincent. Nah, mari kita masuk masuk dalam ibadah. Ya, ibadah Sekolah Minggu pada pagi hari ini. Nah, Lause mau ajak adik-adik angkat satu pujian saat pagi hari ku datang lagi. Pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh Memuji hati. Tuhan dengan sepenuh hati. Dari awal kita mau katakan saat pagi hari ku datang. Saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah kau Allah Maha Kudus. Mari kita tinggikan Allah. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Dari awal kita mau katakan saat pagi ku datang padamu. Saat pagi hari ku datang lagi. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah kau Allah yang Maha Tuhan. Ku sembah kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, dalam pimpinanmu. Demi semua lagi. Dalam pimpinanmu Tuhan. Semua yang lipat tangan tutup matanya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh datang dengan hati yang bersuka cita. Kami bersyukur kami boleh punya hati yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan menyertai setiap kami. Hari ini kami mau mulai ibadah kami, Tuhan yang tolong, Tuhan yang persiapan hatinya kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause mau ajak adik-adik di rumah bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Lause mau ajak adik-adik angkat satu pujian. Kini ku tak ditebus. Ya. Kini ku tak ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya tak tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Kini ku tak ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya tak tercurah bagiku dan hapus semua dosaku. Terima
Terima kasih oh Yesus, kecil tapi berharga. Terima kasih. Terima kasih oh Yesus, kecil tapi istimewa. Wow. Kini ku tak ditebus oleh darah yang kudus. Darahnya tak tercurah bagiku, tebus semua dosaku. Darahnya tak tercurah bagiku, tebus semua dosaku. Darahnya tak tercurah bagiku, tebus semua dosaku. Oke. Adik-adik masih tetap semangat? Masih dong, tepuk tangan buat Tuhan kita. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Oh, semua aja adik-adik angkat satu pujian. Kudaki gunung yang tinggi. Semua gerak ya. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Siapa Yesus beserta kita? besertaku. Di Kanan kau ada, di kiri kau ada. di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. di Duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di Duka pun kau ada. Karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Oke adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mau angkat satu pujian, hanya ada satu Tuhan. Kita mau dengan iman kita mau katakan, hanya ada satu Tuhan, hanya ada Yesus dalam hidupnya kita. Lipat tangannya, tutup matanya, dengan sungguh-sungguh kita mau katakan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Yesus yang selalu mengasihi. Dari awal kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi, aku. hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Yesus yang selalu mengasihi aku. Katakan Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan
Shalom, selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali Lausa Erni bisa berjumpa lagi bersama kita semua di Sekolah Minggu GKJ. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, berikan kami konsentrasi, tolonglah kami Tuhan agar kami mengerti setiap firman yang kami dengar dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tema kita hari ini, Allah adalah penebus kita dan pemberi hukum. Sekarang Lausa mau munculkan sebuah gambar. Gambar apa ini? Gambar burung Raja Wali. Lausa mau tanya, siapa yang pernah melihat langsung burung Raja Wali? Lausa belum pernah, Lausa cuma lihat di TV, di gambar. Nah ternyata burung ini adalah burung yang tangguh dan kuat adik-adik. Tingginya aja 90 cm, bentangan sayapnya 2 meter. Bahkan katanya bisa hidup sampai 120 tahun. Wow, luar biasa ya. Burung yang kuat, tangguh dalam menghadapi badai ya. Kalau ada badai, dia nggak lari. Tapi justru dia terjang badai, dia menebus badai sampai mendapat udara yang tenang. Kenapa? Dia punya sayap yang begitu kuat. Sehingga dia bisa terbang yang tinggi dan tidak mudah lelah. Inilah burung Raja Wali. Dia punya penglihatan yang sangat tajam adik-adik. Hal ini disebabkan ada fotoreseptor di retinanya. Katanya 5 kali lipat dari mata manusia. Wow, luar biasa. Indranya tajam sekali adik-adik. Sehingga dia paling cepat mengejar mangsangnya. Tapi walaupun burung ini sepertinya ganas ya, sangar ya. Tapi tahukah adik-adik, burung ini begitu lembut. Burung ini begitu lembut dengan anak-anaknya, luar biasa. Dia melindungi anak-anaknya, dia menjaga anak-anaknya, dia merawat anak-anaknya, dia memberikan makan, dia membimbing anak-anaknya supaya bisa terbang. Luar biasa. Nah kalau anak-anaknya belajar terbang nih adik-adik ya. Waktu belajar terbang, waktu mau jatuh, cepat-cepat induknya itu datang dan jatuh di punggung induknya. Sehingga anak burung Raja Wali nggak jatuh ke tanah. Ya, dia juga membawa anaknya ke sarang yang tinggi supaya nggak ada yang mampu memakannya. Dia mengamati anak-anaknya dari jauh dan nggak ada satu burung yang lain yang bisa memangsangnya. Ternyata Alkitab juga mengatakan hal yang sama tentang Raja Wali. Kadang Raja Wali ini menolong kita untuk memahami sebuah kebenaran. Alkitab menjelaskan bagaimana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dengan penuh kuat kuasanya. Nih, coba lihat nih. Bangsa Israel adalah bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Siapakah bangsa Israel? Kenapa? Kenapa Tuhan menyelamatkan mereka? Bagaimana keadaan mereka pada waktu itu? Nah adik-adik, langsung mau sekilas sedikit saja menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel dulu. Yusuf itu anak Yakub dijual saudaranya sampai ke Mesir. Dan Tuhan punya rencana yang indah buat orang Israel. Lewat Yusuf, Yusuf menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Wow, luar biasa. Akhirnya semua saudara Yusuf pindah ke Mesir adik-adik. Nah sejak saat itu banyak banget orang Israel di Mesir. Bertahun-tahun kemudian setelah Yusuf mati karena orang Israel semakin banyak. Loh Firaun takut sekali. Wah ini gawat ini kalau semakin banyak orang Israel di Mesir. Akhirnya orang Mesir mempekerjakan orang Israel jadi budak loh adik-adik. Waduh kasihan budak. Kapan Lause? Berapa lama Lause dibudak? Adik tahu 430 tahun lamanya. Ya ampun lama banget. 430 tahun lamanya. Adik-adik mereka jadi budak di Mesir. Mereka mengalami penderitaan. Kadang-kadang dicambuk ya. Itu terjadinya kapan? Setahun? 2 tahun? 3 tahun? Enggak. Bertahun-tahun lamanya.
Mereka dipukul, gak dikasih makan, badannya lemas. Aduh, kalau lemas bagaimana mau kerja? Sehingga ada yang mati karena gak makan, tapi harus kerja. Penderitaan yang luar biasa. Penderitaan demi penderitaan dari anak cucu dan tidak berhenti adik-adik. Waktu itu Musa minta sama Firaun, tolong lepaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi Firaun tidak mengizinkannya. Gak boleh. Bangsa Israel tetap di sini jadi budak. Ya ampun, kasihan sekali ya. Tuhan menyatakan kuasanya di hadapan Firaun. Terjadilah keajaiban-keajaiban di Mesir yang membuktikan kuasa Allah yang maha dahsyat. Apa itu? Ingat gak cerita tentang 10 tulah? Tulah pertama apa, ingat? Ya betul, yang hafal ya. Air menjadi darah. Tulah kedua, katak. Banyak banget katak muncul dari sungai Nil. Memenuhi istana Firaun dan rakyatnya. Tulah ketiga, nyamuk. Nyamuknya banyak sekali adik-adik ya. Hinggap di binatang, hinggap di orang Mesir. Semuanya ada nyamuk, ada di makanan, ada di kamar, di dapur, di mana saja. Tulah keempat apa? Ya betul, lalat pikat. Datang lalat pikat menghisap darah adik-adik memenuhi semua rumah orang Mesir. Masih ingat tulah kelima? Benar, ada yang menjawab di rumah. Penyakit sampar pada ternak. Semua ternak mati pada waktu itu. Dan tulah keenam mengerikan lagi nih adik-adik. Barah. Di dalam badannya tuh muncul barah-barah borok ya. Di seluruh tubuh semua orang Mesir dan binatang pada waktu itu. Dan tidak berhenti di situ saja. Tulah ketujuh, masih ingat apa tulah ketujuh? Hujan es. Waduh, kita kena es sedikit. Plung, aduh sakit kepala adik-adik ya. Ini hujan es banyak banget. Sehingga banyak orang mati pada waktu itu kena hujan es. Tetapi orang Israel nggak kena, nggak mati. Dan yang ke-8, belalang. Tuh, serem ya. Kalau kita ngelihat belalang ayat 1 kita udah lari. Ini ribuan, banyak sekali. Di jalan-jalan, di kamar, di dapur, di WC. Semuanya ada belalang yang mengerikan. Tulah ke-9, tiba-tiba semua gelap. Gelap, wah kalau gelap itu menyeramkan ya adik-adik ya. Mengerikan sekali, kita tidak bisa kemana-mana, gelap sekali waktu itu. Tulah ke-10, siapa yang ingat tulah 10 yang sangat-sangat mengerikan? Siapa yang ingat? Nah betul, pada waktu itu anak sulung mati, termasuk anaknya Firaun mati. Ini sesuatu yang sangat mengerikan ya. 10 tulah Tuhan berikan kepada orang Mesir. Pada waktu itu Firaun begitu ketakutan sekali melihat tulah-tulah yang menyatakan kuasa Allah yang ajaib dan luar biasa. Akhirnya Firaun bilang, oke Musa silakan bawa itu orang Israel keluar dari Mesir. Saya takut banget keluar. Waktu itu adik-adik ribuan orang Israel keluar dari Mesir menuju sebuah tanah perjanjian yaitu tanah Kanaan. Wah. Waktu itu orang Israel banyak sekali di Mesir. Semuanya keluar dari Mesir. Mereka dilepaskan dari perbudakan yang mengerikan. Nah, penyertaan Tuhan ditandai pada waktu mereka keluar dari Mesir. Penyertaan Tuhan ditandai dengan apa kalau siang? Ada tiang awan. Mereka tidak kepanasan. Ya, mereka harus melewati padang belantara, padang gurun ya. Waduh, nggak ada pohon di sana adik-adik, tapi ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Kalau malam hari begitu dingin, ada tiang api. Jadi tiang awan, tiang api sebagai satu bukti penyertaan Tuhan menuntun bangsa Israel. Yang paling mengerikan lagi, mereka tiba-tiba dikejar oleh tentara Mesir. Di depan mereka ada laut. Mereka nggak bisa mundur, ada musuh. Maju, ada laut yang siap membunuh mereka. Disinilah kita melihat kuasa Allah dinyatakan. Allah membelah laut itu, laut merah itu. Dan orang Israel bisa lewat laut itu adik-adik. Wow, luar biasa. Pada waktu mereka lewat sampai ke seberang laut. Waktu tentara Mesir menyerang, mengejar mereka, laut pun tertutup dan mati semua tentara Mesir pada waktu itu. Akhirnya tibalah bangsa Israel di Gunung Sinai.
Nah, di gunung inilah Tuhan memberikan 10 hukum Allah. Allah memberikan melalui Musa yang memimpin mereka ada 10 hukum Allah. Mengapa ya Allah memberikan 10 hukum? Mengapa adik-adik? Karena Allah ingin agar umatnya tetap hidup sebagai umatnya. Jadi hukum yang diberikan kepada umatnya itu sebagai satu bentuk bagaimana Allah ingin sekali bahwa ada ikatan, ada hubungan antara umatnya dengan Allah sendiri. Ini peta perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai dan ini gambar di mana orang Israel berkemah di kaki Gunung Sinai. Kita lihat di sana. Mereka bangun tenda-tenda ribuan sekali ya. Nah sekarang Lause mau tanya, masih ingat nggak bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib buat bangsa Israel? Waktu mereka ditindas di Mesir. Dalam perjalanan mereka selalu mengalami pertolongan Tuhan yang ajaib. Oleh sebab itu Lause mau ajak kita membaca nih. Dalam Keluaran 19 ayat 3 sampai 6. Kita buka Alkitab kita ya. Keluaran 19:36 bunyinya begini. Yuk sama-sama Lause. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Wow, luar biasa ya. Masih ingat anak burung Raja Wali yang tidak berdaya tanpa induknya? Sama. Bangsa Israel pun seperti anak-anak Raja Wali yang tidak berdaya. Mereka tidak bisa membebaskan diri mereka dari perbudakan adik-adik. Bertahun-tahun lamanya mereka menderita. Mereka tidak punya kekuatan. Mereka tidak berdaya untuk melepaskan diri dari perbudakan itu. Seperti anak burung Raja Wali. Tetapi Allah mengungkapkan kuasa dan kebesarannya. 10 tulah membuktikan bahwa dialah Allah. Dialah satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada seperti Dia. Dia menunjukkan perlindungannya, pemeliharaannya atas Israel. Ketika Dia memimpin mereka keluar dari Mesir. Ada tiang awan, ada tiang api, melintasi lautan, menghancurkan musuh, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Wow, bukankah itu satu bukti penyertaan Allah yang sempurna buat bangsa Israel? Bangsa Israel seperti anak-anak burung Raja Wali adik-adik ya. Mereka tidak berdaya, mereka harus diselamatkan. Mereka membutuhkan bimbingan, mereka membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Allah seperti burung Raja Wali yang menyelamatkan dan memimpin bangsa Israel. Menjaga mereka, menyediakan apa yang mereka butuhkan. Karena apa adik-adik? Karena mereka adalah miliknya. Mereka adalah harta kesayangan Allah. Mereka adalah orang-orang yang disayang oleh Allah. Sehingga Allah betul-betul menjaga mereka, melindungi mereka dan menjaga dan memberikan semua apa yang mereka butuhkan. Ingat, Tuhan bilang nih sama Israel, kalian bangsa yang akan dipisahkan dari semua bangsa yang lain. Mengapa? Karena kalian adalah istimewa. Kalian itu dikasihi oleh Allah. Bahkan firman Tuhan bilang apa tadi sudah kita baca adik-adik? Menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa. Wow, menjadi harta kesayangan Allah dari antara segala bangsa. Nah, tahukah kalian bahwa kalian semua adalah anak kesayangan Tuhan? Amin. Amin. Lause adalah anak kesayangan Tuhan. Kalian di rumah semua adik-adik adalah kesayangan Tuhan. Papa mama adalah kesayangan Tuhan, dikasihi Tuhan. Inilah bukti cintanya kepada kita.
Dia datang ke dunia ini, dia rela loh mati di kayu salib, disiksa, dihina, dicaci, dimaki, diludahi, dipermalukan. Dia menebus dosa Lause, dosa kalian semua. Inilah sebagai bukti sayangnya sama kita. Karena dia gak mau kita binasa. Dia ingin semua adik-adik memperoleh hidup yang kekal. Dan pada hari yang ketiga, dia telah bangkit dari antara orang mati. Kenapa dia bangkit? Karena dia bukan manusia biasa, dia adalah Tuhan yang berkuasa. Nah, mungkin kalian pernah putus asa dalam belajar. Kalian tidak berdaya mengerjakan tugas yang ada, lemes ya, aduh tugas lagi, PR lagi, capek deh. Nah, kalian mungkin pernah mengalami itu. Aduh bagaimana ini aku nggak bisa kerjakan ini. Kan nggak ketemu guru di sekolah. Aku harus belajar sendiri di rumah. Nggak ada yang bisa bantu aku. Kalian mungkin lagi sedih saat ini. Mungkin orang tua kalian sedang sakit ya. Atau ada masalah apa. Siapa yang bisa tolong kita ya? Kita nggak berdaya. Mungkin ada yang sedang sakit saat ini. Ada yang batuk mungkin, ada flu mungkin, ada pusing. Ya, adik-adik, kita adalah harta kesayangan Allah. Memang kita tuh seperti anak burung Raja Wali, gak berdaya tanpa Tuhan. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang memelihara kita. Apapun keadaan kita saat ini ya, apapun itu muka orang-orang yang lagi sedih ya. Ada yang lagi sedih, ada yang nangis, murung, putus asa. Ini menggambarkan bahwa kita ini manusia nggak berdaya. Kita butuh Tuhan yang senantiasa menolong kita. Nah, apapun keadaan kita, ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang selalu memelihara dan menjaga kita. Dia lah Yesus Tuhan kita, sahabat kita. Nah kalau kita lagi sedih, lagi susah, datanglah kepada Tuhan Yesus. Karena dialah yang siap menolong kita. Tuhan Yesus ingin selalu anak-anaknya tuh taat pada firman Tuhan ya. Kita taat pada firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan, belajar menjadi anak yang taat. Dengar-dengaran nasihat papa dan mama ya. Tidak suka melawan orang tua, sayang sama adik, sayang sama koko ya. Rajin belajar, bertanggung jawab mengerjakan PR. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan. Mazmur 145 katakan begini, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan. Sekarang kita mau hafal ayat ini yang terakhir. Ayatnya di dalam Keluaran 21 dan 2. Yuk sama-sama Lause baca ya. Sudah dapat semuanya? Yuk buka Alkitabnya. Nah, Keluaran, Kejadian, Keluaran. Itu perjanjian apa ya? Yes, perjanjian lama ya. Yuk kita baca sama-sama Keluaran 21 dan 2. 1, 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Sekali lagi. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Coba Lause mau dengar siapa yang sudah hafal? Nah, nanti dibaca lagi ya, dihafal ya. Ingat satu hal bahwa dialah Tuhan kita yang selalu menjaga dan memelihara kita seperti Raja Wali yang melindungi anak-anaknya. Begitu juga kita dipelihara, dijaga, dibela, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, kiranya firman Allah ini boleh menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami tidak lagi khawatir, tak kala kami tidak berdaya, kami sedih. Mungkin ada hal-hal yang membuat kami menjadi murung saat ini.
Kami percaya kami punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sangat yakin seperti burung Raja Wali yang menjaga anak-anaknya. Demikianlah Tuhan menjaga kami, melindungi kami, memelihara kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak perlu takut. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini kami melihat Tuhan tetap menjaga dan memelihara kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggu kita. Jangan lupa minggu depan ikut lagi ya. Setia ikut sekolah minggu GKJ. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Halo teman-teman, iklan hari ini dipersembahkan oleh tim Misi Anak GKJ. Di bulan misi kali ini, tim Misi Anak akan mengadakan FUMA ke-38 loh untuk anak-anak sekolah minggu GKJ dan GKT. Mengingat kondisi pandemi COVID, kita akan adakan FUMA secara virtual loh. FUMA akan diadakan tanggal 27 September 2020 jam 1 siang. Ingat ya, 27 September 2020 jam 1 siang. Jadi, teman-teman wajib daftar dulu nih lewat barcode yang ada di iklan ini. Batas pendaftarannya tanggal 20 September ya teman-teman. Oh iya, yang bisa ikut mulai dari kelas 2 SD sampai 3 SMP ya. Nah, ada pertanyaan nih teman-teman. Setelah daftar, kalian boleh jawab pertanyaannya. Nanti akan ada hadiah loh buat 10 orang pemenang. Sampai ketemu di FUMA!